Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran prakarya, di mana untuk pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang kelanjutan dari materi yang ada di mata pelajaran prakarya di kelas 8. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anakku semua yang ada di kelas 8, sekarang buka modul kalian serta buku catatannya, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi di mata pelajaran prakarya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pada materi mata pelajaran prakarya di kelas 8. Untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya dengan materi alat penjernih air dan juga nanti kita akan membahas terkait tentang teknik penyaringan, di mana untuk bab yang akan kita pelajari kali ini terkait tentang dua hal tersebut. Nah, kita tahu sendiri bahwa kemarin kita sudah membahas terkait tentang masalah limbah. Untuk limbah sendiri itu biasanya juga akan berdampak pada lingkungan kita, salah satunya terkait tentang air. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas karena dengan air kita bisa hidup dengan layak. Untuk pengolahan air bersih itu juga sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kelangsungan bagi kesehatan kita serta untuk kelangsungan bagi hidup manusia. Nah, usaha itu dilakukan sejak dari dulu sampai sekarang, tetapi untuk akhir-akhir ini karena untuk masalah lingkungan itu kurang diperhatikan bagi lingkungan kita. Jadi kita akan membahas terkait tentang penjernihan ini. Nah, apabila kita bisa mengelola dan juga menyaring air menjadi bersih, nantinya bisa kita manfaatkan kembali. Nah, air yang bersih itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk penyaringannya nanti akan kita bahas. Untuk air sendiri itu biasanya berdampak kotor apabila di lingkungan kita banyak sampah yang tidak kita kelola. Nah, sampah itu kemarin ada sampah organik dan juga sampah anorganik yang biasanya masyarakat di sekitar kita biasanya membuang dengan seenaknya saja. Ya, nanti dari sampah-sampah tersebut itu kan nanti akan eh, meresap ke dalam tanah dan tanahnya tadi itu akan mencampur dengan air di sekitarnya. Nah, apabila tidak kita eh, saring terlebih dahulu, nanti air tersebut akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Untuk itu, mari kita langsung bahas terkait tentang alat penjernih air dan juga teknik penyaringannya. Nah, sistem penjernih air sendiri itu merupakan salah satu sistem yang merujuk ke dalam sejumlah proses yang dijalankan demi membuat air dapat diterima untuk digunakan kembali. Ini mencangkup untuk penggunaan bagi air minum, untuk proses industri, medis, dan juga digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Untuk kebutuhan kalian mencuci, untuk kalian minum, ya, dan juga hal lain sebagainya, seperti untuk makan ternak binatang kesayangan kita, ya.
Selanjutnya, tujuan dari proses penjernihan air ini adalah untuk menghilangkan pencemaran yang ada dalam air ataupun bisa juga mengurangi kadar airnya tersebut menjadi layak untuk kita gunakan. Ya, untuk salah satu penggunaan tersebut adalah untuk mengembalikan ke lingkungan alami air yang sudah digunakan tanpa berakibat dampak yang buruk atas lingkungan kita. Jadi, seperti yang di awal tadi saya jelaskan bahwa biasanya sampah-sampah yang berserakan itu kan mengendap di dalam tanah ya. Tanahnya tadi itu akan bercampur menjadi satu dengan air. Apabila airnya tersebut tidak kita jernihkan dan langsung kita manfaatkan, pastinya akan menimbulkan hal yang negatif bagi tubuh kita. Untuk itu, dengan sistem penjernihan air ini, air yang semula itu kotor bisa kita jernihkan dan bisa dimanfaatkan kembali ya. Tuh. Untuk tujuan dari proses penjernihan airnya sendiri, itu secara umum penjernihan air itu berguna untuk menghilangkan zat yang kotor untuk memperoleh air yang berkualitas untuk memenuhi standar persyaratan kualitas air. Ya, tujuannya itu untuk apa saja? Yang pertama, untuk menghilangkan gas-gas yang larut di dalam air yang kotor tadi. Yang kedua, menghilangkan rasa yang tidak enak. Apabila air yang kotor itu biasanya airnya itu akan berasa hambar dan juga berbau ya. Untuk itu dengan proses penjernihan air itu rasa yang tidak enak tadi akan sedikit terhilangkan. Yang ketiga, membasmi bakteri yang sangat berbahaya. Yang keempat, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Oke. Selanjutnya untuk penyaringannya sendiri, teknik penyaringan itu di sini yang akan kita bahas ada 9 teknik penyaringan. Yang pertama ada saringan kain katun. Untuk saringan kain katun ini, untuk pembuatan saringannya dengan menggunakan kain katun yang merupakan teknik penyaringan yang sangat sederhana atau paling mudah. Biasanya untuk saringan kain katun ini bisa kalian lihat di rumah itu kan ada saringan yang biasanya dibuat untuk menyaring teh ya, menyaring kopi. Itu adalah salah satu jenis saringan katun ya. Yang kedua, di situ ada saringan kapas. Saringan kapas ini merupakan teknik saringan air yang biasanya dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya ya, yaitu teknik kain katun tadi ya. Seperti halnya penyaringan dengan teknik kain katun tadi, penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari yang tadinya kotor ya dan juga banyak organisme kecilnya yang ada di dalam air keruh tadi itu bisa difilter. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan juga kerapatan kapas yang digunakan. Apabila kapasnya itu semakin tebal, nanti kotoran-kotoran tersebut akan semakin kecil untuk menjadi air yang siap dimanfaatkan. Selanjutnya ada aerasi. Ya, aerasi itu merupakan proses penjernihan dengan cara menghasilkan oksigen ke dalam air. Ya, biasanya kalau kalian mempunyai akuarium di sana itu biasanya ada seperti kayak gelembung-gelembung yang dari bawah ya. Itu merupakan aerasi di mana dengan diisikannya oksigen ke dalam air maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan juga metana yang mempengaruhi rasa dan juga bau dari air tersebut itu dapat dikurangi atau bisa juga dihilangkan ya. Tuh. Fungsi dari aerasi. Yang keempat, di situ ada saringan pasir lambat atau SPL.
Nah, saringan pasir lambat itu merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian yang atasnya dan juga kerikil pada bagian bawahnya. Air bersih ini akan didapatkan dengan jalan menyaring air melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil ya, itu. Selanjutnya yang kelima, di situ ada saringan pasir cepat atau SPC. Untuk SPC sendiri itu seperti halnya saringan pasir yang lambat tadi ya, terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan juga kerikil pada bagian bawah. Tapi untuk arah penyaringan air ini terbalik ya, bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas ya, atau upflow. Untuk air bersih ini didapatkan dengan cara menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasirnya. Selanjutnya yang keenam, di situ ada gravity fed filtering system ya. Untuk gravity fed filter system ini merupakan sistem yang menggabungkan dari saringan pasir cepat SPC dengan saringan pasir lambat SPL. Jadi antara SPL dan juga SPC itu dua-duanya digabungkan yang menjadi sistem penyaringan gravity fed filtering system ini. Air bersih yang dihasilkan itu melalui dua tahap. Untuk tahapan yang pertama, air ini disaring menggunakan saringan SPC. Terus air hasil dari penyaringan tersebut kemudian yang hasilnya itu disaring kembali menggunakan saringan yang lambat atau SPL tadi. Dengan dua kali penyaringan tersebut, itu diharapkan kualitas air tersebut menjadi bersih ya. Yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik dibandingkan yang tadi sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh, di situ ada saringan arang. Arang pasti kalian tahu kan ya. Untuk saringan arang sendiri ini merupakan saringan yang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang, di mana lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan juga rasa yang ada pada air baku tersebut. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu maupun arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang yang aktif. Selanjutnya yang kedelapan itu ada saringan keramik. Di sini untuk saringan keramik sendiri seperti halnya yang ada pada gambar di samping. Untuk saringan keramik itu biasanya kalau kalian lihat itu yang biasa dipakai di rumah-rumah itu kan ada seperti galon, di bawahnya itu untuk pemutarnya itu yang dinamakan saringan keramik. Di mana untuk saringan keramik ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih yang didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Untuk beberapa filter keramik itu menggunakan campuran yang berfungsi sebagai disinfektan dan juga bisa juga membunuh bakteri. Selanjutnya yang terakhir itu ada saringan cadas, di mana untuk saringan cadas ini biasanya juga disebut dengan cempeng ya. Ini merupakan salah satu saringan yang mirip dengan saringan keramik. Air tersebut disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan ya oleh masyarakat di desa Kerobokan, Bali. Untuk saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur, gali, ataupun dari saluran irigasi yang ada di sawah. Seperti halnya saringan keramik, untuk kecepatan air hasil dari saringan tersebut itu biasanya relatif rendah dibandingkan dengan SPL maupun SPC tadi ya.
Itu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Berikut adalah salah satu contoh bagaimana cara membuat teknik penyaringan yang sederhana. Kalian bisa lihat untuk teknik penyaringan sederhana sebagai berikut. Oke, itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini di pertemuan ketiga. Sebelum kita tutup untuk pertemuan kali ini, saya harap kalian masih tetap semangat untuk belajar. Nah, jangan lupa selalu cari literasi yang baru untuk menambah wawasan kalian ya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.